Shalom, kita berjumpa lagi dalam program Stikas Profita. Saudara, kita seringkali bingung apa sih yang terjadi dengan kita setelah kematian. Orang seringkali bimbang apakah hidupnya akan musnah selamanya. Saudara, satu hal yang pasti bahwa semua orang akan mati atau meninggal. Ini adalah hukum alam yang tidak mungkin dapat kita tolak. Tetapi hidup manusia tidak berakhir dengan matinya badan kita. Setelah kematian masih ada kehidupan. Lalu bagaimana hal ini dijelaskan? Keyakinan mengajarkan bahwa setelah kematian badan kita akan hancur menjadi tanah. Tetapi manusia itu memiliki jiwa. Meskipun badan atau tubuh kita ini hancur atau mati, tidak demikian halnya dengan jiwa. Jadi jiwa tetap hidup dan jiwa tetap tidak dapat mati. Lalu pertanyaan kita adalah, kemana perginya jiwa ini? Ada pandangan yang mengatakan demikian, jiwa akan lahir kembali. Bisa dalam bentuk manusia yang lebih sempurna, tetapi bisa juga dalam rupa binatang. Misalnya sapi, kambing, monyet, dan lain sebagainya. Ini adalah ajaran reinkarnasi, yaitu kita akan kembali ke ciptaan sempurna atau kurang sempurna, itu tergantung dari perbuatan kita di dunia ini. Kalau seandainya kita baik di dunia ini, kita akan lahir kembali sebagai manusia yang lebih suci atau lebih tinggi derajatnya. Sebaliknya, kalau kita jahat, kita akan menjadi makhluk yang lebih rendah. Misalnya menjadi seperti hewan-hewan tadi. Tetapi saudara, reinkarnasi ini bukanlah ajaran Katolik. Sekali lagi, kita tidak mengenal ajaran reinkarnasi. Kalau demikian, kemana perginya jiwa ini setelah kematian? Di dalam gereja Katolik ada 3 kemungkinan. Pertama, jiwa akan langsung ke surga. Karena sikap dan tindakannya selama di dunia ini dianggap layak untuk menerima kebahagiaan surgawi. Artinya, hidup atau ada bersama Kristus dalam kebahagiaan abadi. Yang kedua, jiwa itu akan ke neraka kalau selama hidupnya berbuat jahat dan melawan Allah dengan tidak menunjukkan sikap pertobatan sampai kematiannya. Jadi ia tidak layak untuk ambil bagian dalam kebahagiaan kekal. Ia akan masuk ke neraka yang dilambangkan dengan api yang tak terpadamkan. Jadi mereka yang masuk dalam kelompok ini itu terpisah selamanya dari Allah. Lalu ada lagi yang ketiga, yang kita sebut dengan api pemurnian atau api penyucian, yang diistilahkan dengan purgatorium atau purgatori. Jadi ini adalah kekasan ajaran iman Katolik. Jadi kebanyakan saudara-saudari kita dari gereja Protestan tidak mengenal ajaran ini atau mereka tidak mau menerimanya. Bagi mereka hanya ada surga dan neraka. Tetapi bagi kita orang Katolik, selain surga dan neraka, ada juga api penyucian ini. Saat ini kita tidak bicara soal surga dan neraka karena sudah jelas. Kita mau melihat apa sih itu api penyucian, supaya kita tidak lagi bingung. Nah, siapakah yang masuk ke api penyucian ini? Gereja mengajarkan demikian. Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah, namun belum disucikan sepenuhnya, memang sudah pasti akan keselamatan abadinya. Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh pengudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surga. Ya, bandingkan dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1030. Artinya begini. Jadi tidak semua orang itu waktu meninggal itu siap secara rohani. Dia itu orang baik, tetapi masih ada sesuatu yang membuat dia terhalang untuk masuk ke surga. Dia masih ada dosa-dosa ringan yang perlu disucikan. Mereka ini tidak dihukum ke neraka, tetapi juga tidak langsung ke surga.
Lalu kemana mereka ini? Mereka itu masuk ke dalam purgatorium. Karena itulah disebut dengan api penyucian, yaitu suatu kondisi di mana orang harus disucikan sebelum menghadap Allah. Lalu saudara, apa sih kata kitab suci tentang ajaran ini? Kita ambil 2 contoh ya. Misalnya dalam Matius bab 12, Yesus mengajarkan dosa melawan Roh Kudus. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bandingkan Matius bab 12 ayat 32. Nah, jelas dari kata-kata Yesus ini bahwa setelah kematian atau di dunia yang akan datang itu masih ada pengampunan. Dunia apa itu? Apakah hal itu surga? Tidak mungkin, karena semua orang yang sudah masuk surga tidak perlu lagi pengampunan, semuanya sudah suci. Atau apakah itu neraka? Jelas tidak mungkin, karena yang di neraka itu adalah orang-orang yang terpisah selamanya dari Allah. Di sana tidak ada lagi pengampunan. Lalu di manakah dunia pengampunan di dunia yang akan datang itu? Satu-satunya jawaban itu adalah purgatorium. Api pemurnian itu menjadi tanda kutip ya, tempat sementara di mana manusia masih menunggu pengampunan Tuhan. Nah, teks yang kedua adalah dari kitab Makabe. Kitab ini itu tidak diakui oleh saudara-saudari kita dari Protestan. Dalam 2 Makabe bab 12 ayat 45, Yudas Makabe itu mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang yang sudah meninggal ya, supaya mereka dibebaskan dari dosa-dosanya. Artinya sama bahwa di dunia yang akan datang itu masih ada kesempatan bagi manusia untuk dibebaskan dari dosa-dosanya. Itulah api penyucian. Nah, saudara yang terkasih, kepercayaan terhadap api penyucian itu membuat gereja Katolik memiliki tradisi doa arwah atau peringatan orang-orang meninggal, entah itu keluarga kita, saudara kita, orang tua kita, dan lain sebagainya. Nah saudara, itulah ajaran Katolik tentang api pemurnian atau purgatorium. Semoga saudara-saudari mencintai dan mengenal kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Salam Profita.